30 tahun yang lalu, orang tua Dudi membeli sebidang tanah di sebuah daerah di Tasikmalaya. Di atas tanah tersebut, mereka membangun rumah seluas kurang lebih 120 meter persegi. Hal yang sempat Dudi ingat, saat rumah itu selesai dibangun, mereka kedatangan kakek atau ayah dari ibu Dudi. Kata ibunya Dudi, beliau adalah seorang kiai yang berasal dari daerah Cisayong. Saat kedatangannya itu, kakek yang kini sudah almarhum sempat memerintahkan ibu untuk menancapkan beberapa batang paku pemberiannya. Paku itu harus ditancapkan di beberapa sudut dinding rumah yang sedang dibangun. Dudi yang saat itu masih berusia sekitar 10 tahun tidak memahami apakah maksud kakek yang ketika itu masih sehat walafiat sehingga menyuruh ibunya untuk melakukan tindakan tersebut. Tapi, kata ibu, hal itu penting dilakukan untuk menolak bala dan gangguan jahat yang ditimbulkan oleh makhluk halus. Sementara itu, kakek Dudi yang lain, yakni yang berasal dari pihak ayah, justru mempunyai keyakinan yang berbeda. Menurut beliau, tindakan itu menyalahi agama dan bisa digolongkan sebagai kemusyrikan. Karena itulah, atas permintaan ayah Dudi, beberapa bulan kemudian setelah rumah ditempati, paku-paku yang ditanam oleh ibu yang merupakan pemberian ayahnya itu akhirnya dicabut kembali. Begitulah awal kisahnya. Yang pasti, setelah rumah itu berdiri, memang kelihatan sangat megah dan indah. Bagian yang paling disukai Dudi dari rumah itu adalah kamar yang berada di lantai atas. Kamar itu merupakan tempat tidur dan ruang belajarnya semasa masih di bangku SD sampai SMA. Kalau malam minggu tiba, seluruh ruangan di bagian atas itu berubah menjadi markas tempat berkumpul dan bermain teman-temannya. Sementara itu, pada malam-malam tertentu, kalau cuaca sedang cerah, Dudi suka duduk menyendiri di balkon depan kamar. Kalau tidak demikian, terkadang dia memanjat dinding tembok di pinggir balkon untuk kemudian duduk di pinggir genting rumah. Dari sana, dia bisa memandangi cakrawala langit malam atau kelap-kelip lampu yang menghiasi kota Tasikmalaya. Kini, sudah sekitar 6 tahunan, Dudi tidak lagi menempati kamar tersebut. Setamat SMA, Dudi memang meneruskan studi ke sebuah perguruan tinggi di Bandung. Dan setelah lulus kuliah, Dudi sempat bekerja di sebuah lembaga pendidikan swasta di kota yang sama. Jadi, hanya sesekali saja Dudi tidur di kamar itu. Yakni kalau kebetulan pulang kampung, terutama saat liburan panjang semesteran. Seingatnya, sepanjang menempati kamar atas, dia tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Segala sesuatunya berjalan normal-normal saja. Memang, terkadang kalau ia tengah menulis atau mengetik sendirian di sana, dia merasakan bulu kuduknya mendadak meremang. Tapi, saat itu ia tidak menganggapnya sebagai sesuatu keanehan yang serius. Paling-paling dianggap karena pengaruh sugesti akibat mendengar cerita seram dari teman-temannya. Atau setelah menonton film horor. Hal yang mungkin dianggap agak ganjil adalah beberapa peristiwa yang ia alami pada masa-masa awal pernikahannya. Ya, setelah lulus tes PNS dan menikah, Dudi berhenti bekerja di Bandung dan pindah ke kampung halamannya, di Tasikmalaya. Beberapa tahun sebelum mampu mengontrak rumah, Dudi dan istrinya untuk sementara tinggal di kamar atas rumah orang tuanya. Kamar yang dulu sangat ia sukai. Dan di sana pula anak pertamanya lahir. Yang terasa ganjil, tak kala usia anak pertamanya sekitar 1 tahun, anaknya suka menangis berkepanjangan. Itu hampir terjadi setiap hari. Mulai sekitar pukul 5 sore sampai sekitar pukul 7 malam. Memang Dudi sempat mendengar dari seseorang kalau anak-anak menangis berkepanjangan seperti itu biasanya disebabkan karena si anak melihat sesuatu. Sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata biasa. Tapi, saat itu Dudi tidak pernah mau mempercayainya. Satu lagi keanehan yang pernah ia alami, kejadiannya berlangsung saat hujan lebat turun. Waktu itu, Dudi tengah terbaring di kamar atas pada sore hari. Tak kala tiba-tiba muncul angin yang bertiup keras. Angin tersebut anehnya hanya melewati jalur tertentu. Angin itu menabrak kaca kamarnya hingga pecah berserakan. Hampir saja pecahan kaca itu mengenai wajahnya kalau tidak segera ia tutupi dengan bantal. Diketahui kemudian, angin itu merobohkan pohon kersem yang tumbuh di halaman rumah tetangga yang ada di belakang rumah mereka.
Hal yang sama juga terjadi dengan pohon jambu yang ada di halaman rumah tetangga depan rumah mereka. Bahkan, pohon jambu itu seperti tercerabut dari akarnya. Anehnya, selain kerusakan yang telah disebutkan, tidak ada lagi kerusakan lain yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka akibat dari kemunculan angin itu. Entahlah, angin apa itu sebenarnya. Yang pasti, baginya peristiwa ini terasakan sebagai sesuatu kejadian yang sangat aneh. Ringkas cerita, setelah punya tabungan yang cukup, Dudi dan istrinya pun memutuskan untuk mengontrak rumah di daerah lain. Sepeninggal Dudi, kamar atas itu kemudian ditempati oleh salah seorang adiknya. Seperti halnya Dudi saat remaja, adiknya pun sering membawa teman-temannya menginap di kamar atas itu. Namun, adiknya dan teman-temannya sering mengalami kejadian-kejadian aneh. Sewaktu-waktu, terkadang mereka mendengar suara wanita menangis perih dan amat menyayat. Suara tangis itu kedengarannya seperti berasal dari arah belakang rumah. Yang aneh, suara tangis itu kerap terdengar sekitar pukul 12 atau pukul 1 malam. Di lain waktu, adiknya dan teman-temannya diganggu hal aneh ketika mereka sedang tidur. Mereka seperti mendengar suara-suara bisikan yang membangunkan mereka. Hal ganjil lainnya adalah peristiwa yang dialami oleh adik Dudi yang keempat yang bernama Dadan. Suatu malam, Dadan tengah sibuk-sibuknya mengetik di kamar atas. Ketika tengah asik-asiknya mengetik, ia mendengar suara ibu yang memanggil namanya. Dan, kesini, turun. Begitulah suara panggilan itu. Dadan, adiknya itu segera turun. Di saat yang sama, ibu tengah berada di kamar depan. "Ada apa, Ma?" tanya Dadan. Sang ibu tampak kebingungan saat ditanya demikian. Beliau malah balik bertanya, "Ada apa? Memangnya kenapa?" "Mama tadi manggil-manggil Dadan kan?" jawab Dadan. Siapa yang manggil kamu?" "Mama tadi menyuruh saya turun." "Enggak, Mama gak manggil siapa-siapa kok." Demikian menurut penuturan adiknya. Dan pada saat itu, dia merasakan bulu kuduknya meremang. Awalnya, Dadan menganggap kejadian itu tidak lebih dari semacam halusinasi suara. Tapi, setelah peristiwa seperti itu terjadi berulang-ulang, barulah dia menyadari bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres di kamar atas. Peristiwa demi peristiwa aneh terjadi di kamar atas. Akibatnya, tak ada lagi yang berani tidur di kamar tersebut. Ayah Dudi yang tidak begitu mempercayai hal-hal mistik sempat marah-marah karena kelakuan adik-adiknya itu. Namun, adik-adiknya tetap saja tidak berani tidur di sana, sekalipun bersama teman-temannya. Jadilah kemudian kamar itu dikosongkan. Salah seorang saudara Dudi pernah berkata, "Tahukah kamu, ada apa dengan kusen-kusen jendela yang menghadap ke balkon itu?" Saudaranya pun lalu bercerita, "Dulu, sebelum rumah ini dibuat, kusen itu telah dipersiapkan. Untuk sementara, kusen itu disimpan di depan rumah kakekmu. Menurut beberapa tetangga kakek yang kebetulan pernah melihat, kalau larut malam tiba, di celah kusen itu sering tampak seorang perempuan yang duduk-duduk santai. Pakaiannya serba putih dan rambutnya yang panjang terurai menutupi sebagian wajahnya." "Mungkinkah makhluk itu yang berasal dari batang kayu yang dijadikan bahan membuat kusen itu?" tanya adik Dudi. "Bisa jadi, sebab kakek yang memesannya langsung dari saudaranya di Cantigi." Salah seorang tetangganya mengatakan, suara tangisan pada tiap malam hari itu memang kerap didengarnya pula dan berasal dari tembok beton di belakang loteng. Katanya, keanehan itu terjadi setelah ada salah seorang tetangga mereka lainnya yang meninggal. Dudi tidak tahu informasi mana yang layak dipercaya. Namun Dadan, adiknya yang keempat itu, suatu saat pernah mengajak seorang paranormal ke rumah itu. Menurut penerawangan si paranormal, memang di rumah orang tua mereka ada makhluk halus yang menempatinya. Salah satunya berada di WC dekat rumah tetangga. Seingat Dudi, WC itu dibangun di atas sebuah sumur lama yang telah ditutup. Sebenarnya Dudi tidak suka mendengar berita-berita miring tentang rumah orang tuanya. Bahkan seringkali Dudi merasa jengkel. Betapa tidak, dengan peristiwa-peristiwa semacam itu, ketenangan keluarganya jadi terganggu. Puncak kejengkelan pernah timbul saat anaknya yang kedua mengalami peristiwa yang membuatnya ketakutan.
Waktu itu menjelang maghrib, tak kala anak kedua Dudi tengah mandi, pintu WC dibiarkannya terbuka. Dari pintu tersebut, orang bisa melihat ke bagian tertentu di kamar atas, yakni dekat ujung tangga. Kebetulan saat itu, lampu di kamar atas mati dan belum diganti. Di ujung tangga itu, diterangi lampu 5 watt, dari WC dan bekas dapur, anaknya melihat sesosok makhluk berdiri. Pocong, demikian kata anaknya. Matanya yang kemerahan memandang tajam ke arahnya. Spontan anakku memanggil-manggil neneknya. Saat kejadian itu, kebetulan istri dan kedua anakku tengah berkunjung ke rumah ibuku. Aku sendiri baru diberitahu tentang peristiwa itu setelah aku menjemput istri dan anakku untuk pulang. Saking jengkelnya, Dudi pernah mengusulkan pada salah seorang adiknya agar makhluk halus itu jika memang ada, diusir saja dengan bantuan paranormal. Menurut adiknya, paranormal itu mengatakan bahwa makhluk halus itu tidak akan membahayakan, kecuali melakukan gangguan-gangguan kecil, atau sekedar menggoda dan menakuti-nakuti saja. Pernah Dudi mengusulkan untuk memasang lampu yang sangat terang di kamar itu, sebagaimana yang biasa dilakukannya dulu. Yang pasti, kini kamar atas itu lebih menyerupai gudang daripada sebuah kamar tidur. Kamar yang dulu rapi dan nyaman itu, kini didesaki barang-barang bekas dan kayu-kayu yang biasa digunakan untuk bahan membuat gitar oleh adik ketiganya. Bahkan beberapa bagian atapnya mulai lapuk karena kebocoran air kala hujan turun. Terkadang Dudi merasakan semacam perasaan sedih dan tertekan tiap kali ia mendatangi kamar atas tersebut. Apalagi sebagian dari masa kecilnya dan remajanya dihabiskan di tempat itu. Bagaimanapun, semua itu akan menimbulkan kenangan indah yang sulit dilupakan. Kerap terbesit dalam pikirannya untuk merenovasi dan mengembalikannya ke kondisi semula. Dan keinginan ini terasa makin kuat setelah ibunya meninggal. Tapi, renovasi itu akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, padahal rumahnya sendiri masih memerlukan banyak perbaikan dan biaya. Sementara itu ayahnya, yang sejak Dudi selesai kuliah bercerai dengan ibu dan tinggal bersama istri mudanya, tidak pernah peduli dengan keadaan rumah mereka. Lama-kelamaan, bukan tak mungkin kamar atas itu akan menjadi istana hantu yang sesungguhnya.